Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang sistem ekspresi pada manusia. Setiap makhluk hidup melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi. Nah, selain menghasilkan energi, metabolisme juga menghasilkan residu atau zat sisa. Nah, pengeluaran zat tersebut dilakukan oleh sebuah sistem tubuh yang disebut dengan sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi pada manusia melibatkan alat-alat ekskresi yaitu ginjal, kemudian kulit, paru-paru, dan hati. Nah, zat-zat yang dikeluarkan dari alat-alat tersebut berasal dari proses metabolisme. Zat-zat sisa hasil proses dalam tubuh yang tidak dibutuhkan harus dikeluarkan karena dapat mengganggu bahkan meracuni tubuh. Nah, organ-organ ekskresi pada manusia itu antara lain adalah ginjal, kemudian kulit, hati, dan paru-paru. Nah, ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, dan hati mengeluarkan zat warna empedu. Nah, organ yang pertama adalah ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang berwarna merah. Organ tersebut berbentuk seperti biji kacang merah dengan ukuran panjang sekitar 10 cm. Nah, ginjal terletak di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Nah, kemudian bagian-bagian ginjal itu terdiri dari yang pertama kapsul. Nah, kapsul itu merupakan selaput tipis yang menyelubungi ginjal. Nah, kemudian yang kedua adalah korteks atau kulit ginjal. Nah, korteks itu merupakan lapisan bagian luar pada ginjal. Nah, kemudian yang ketiga adalah medula atau sumsum ginjal. Medula itu merupakan lapisan dalam ginjal. Nah, kemudian yang keempat adalah rongga ginjal, yaitu rongga ginjal merupakan tempat penampungan urin yang kemudian mengalirkannya ke ureter. Nah, kemudian bagian-bagian ginjal yang lain itu seperti nefron, kemudian pelvis, glomerulus, kemudian tubulus contortus proximal, kemudian lengkung Henle, kemudian tubulus contortus distal, kemudian tubulus collectivus. Fungsi ginjal pada organ ekskresi manusia yang pertama itu menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah. Kemudian yang kedua mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Kemudian menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Nah, kemudian mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. Nah, kemudian mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme seperti urea, kemudian kreatinin, dan amonia. Nah, kemudian proses pembentukan urin pada sistem ekskresi manusia. Proses pembentukan urin pada manusia itu melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi atau penyaringan, kemudian reabsorpsi yaitu penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran zat. Nah, yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Zat berupa air, garam, asam amino, kemudian glukosa, dan urea mengalami penyaringan kemudian masuk ke kapsul Bowman. Nah, kemudian zat bermolekul besar seperti protein tetap berada di pembuluh darah. Nah, hasil penyaringan itu disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Nah, kemudian yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, dari kapsul Bowman, urin primer menuju ke tubulus contortus proximal. Nah, dalam perjalanannya terjadi reabsorpsi zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, garam, kemudian air, dan asam amino. Nah, proses reabsorpsi menghasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Nah, yang ketiga adalah augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus proximal menuju ke tubulus contortus distal. Nah, di sini melalui pembuluh kapiler darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh ke dalam urin sekunder. Nah, selanjutnya terbentuklah urin sesungguhnya. Nah, urin ini selanjutnya menuju ke tubulus collectivus dan akhirnya bermuara ke rongga ginjal. Nah, dari rongga ginjal, urin dialirkan melalui ureter menuju ke kandung kemih. Nah, jika kandung kemih sudah cukup mengandung urin, dinding kandung kemih menjadi tertekan. Nah, tekanan inilah yang menyebabkan rasa ingin buang air kecil. Selanjutnya, urin dikeluarkan melalui saluran pembuangan yang disebut dengan uretra. Nah, secara garis besar pembentukan urin dapat dilihat pada skema berikut. Nah, yang pertama di glomerulus terjadi tahapan filtrasi sehingga terbentuk urin primer. Kemudian menuju ke tubulus contortus proximal terjadilah tahapan reabsorpsi sehingga terbentuk urin sekunder. Nah, kemudian menuju ke tubulus contortus distal maka terbentuklah tahapan augmentasi sehingga terbentuk urin sebenarnya. Kemudian menuju ke tubulus collectivus, kemudian ke rongga ginjal, kemudian menuju ke ureter, dan kemudian menuju
ke kandung kemih dan uretra, ke urin keluar tubuh. Nah, komposisi urin dalam keadaan normal itu terdiri dari yang pertama air. Nah, air itu kurang lebih 95%. Nah, kemudian yang kedua adalah urea, asam urat, dan amonia yang merupakan sisa pembongkaran protein. Nah, kemudian yang ketiga adalah zat warna empedu yang mengakibatkan warna kuning pada urin. Nah, kemudian yang keempat bermacam-macam garam, terutama garam dapur atau NaCl. Nah, kemudian yang kelima adalah beberapa zat yang bersifat racun. Nah, faktor yang mempengaruhi jumlah urin yang keluar itu terdiri dari yang pertama jumlah air yang diminum, kemudian banyaknya garam yang harus dikeluarkan dari darah agar osmosisnya seimbang. Nah, kemudian pengaruh hormon antidiuretik atau ADH, nah kemudian iklim, musim atau cuaca, nah kemudian stimulus atau syarat. Nah, yang kedua adalah sistem ekskresi manusia melalui kulit. Nah, kulit itu merupakan salah satu alat ekskresi karena kulit itu mengeluarkan keringat. Nah, keringat yang keluar itu melalui pori-pori kulit. Nah, keringat mengandung air dan garam-garam mineral. Nah, fungsi kulit di sini adalah sebagai alat pengeluaran atau ekskresi dalam bentuk keringat. Nah, kemudian pelindung tubuh dari gangguan fisik seperti sinar, tekanan, dan suhu. Kemudian gangguan biologis seperti jamur dan gangguan kimiawi. Nah, kemudian mengatur suhu badan. Kemudian tempat pembentukan vitamin D dan provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Kemudian tempat menyimpan kelebihan lemak dan sebagai indera peraba. Nah, bagian-bagian kulit. Bagian-bagian kulit itu terdiri yang pertama dari epidermis atau lapisan kulit ari. Nah, merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Bagian ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan tanduk. Nah, lapisan tanduk ini adalah lapisan paling luar dan tersusun dari sel yang telah mati. Kemudian mudah terkelupas, tidak memiliki pembuluh darah dan saraf sehingga tidak terasa sakit dan tidak mengeluarkan darah bila lapisan ini mengelupas. Nah, kemudian lapisan malpighi. Nah, lapisan ini tersusun dari sel-sel hidup. Terdapat pigmen yang memberikan warna kulit, melindungi dari sinar matahari. Kemudian terdapat ujung saraf. Nah, kemudian dermis atau lapisan kulit jangat. Nah, lapisan dermis lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis. Nah, di lapisan ini terdapat bagian-bagian yang pertama pembuluh darah untuk mengangkut zat-zat makanan ke rambut. Nah, kemudian kelenjar keringat yang mana menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Nah, yang berikutnya ujung saraf yang terdiri dari reseptor tekanan, reseptor rabah atau sentuhan, kemudian reseptor panas, reseptor rasa nyeri, dan reseptor dingin. Nah, kemudian kelenjar minyak yang mana menghasilkan minyak yang berfungsi untuk meminyaki rambut dan kulit agar tidak kering. Nah, kemudian kantong rambut yang mana merupakan tempat tertanamnya akar rambut. Nah, kemudian jaringan bawah kulit. Nah, pada jaringan ini terdapat lemak yang berfungsi menahan panas tubuh dan melindungi tubuh bagian dalam dari benturan. Nah, faktor-faktor pemicu keringat itu yang pertama peningkatan aktivitas tubuh, kemudian yang kedua peningkatan suhu lingkungan, kemudian yang ketiga guncangan emosi, dan yang keempat adalah saraf. Nah, yang berikutnya sistem ekskresi manusia melalui paru-paru. Nah, paru-paru juga merupakan salah satu alat ekskresi karena paru-paru mengeluarkan gas CO2 dan uap air. Nah, paru-paru adalah salah satu organ terpenting khususnya manusia. Manusia perlu bernapas setiap saat. Jika manusia tidak bernapas dalam waktu yang cukup lama, maka manusia akan pingsan atau mati. Nah, bagian penting dari paru-paru itu antara lain adalah trakea atau batang tenggorokan, yaitu berupa pipa tempat lalunya udara. Nah, udara yang dihirup dari hidung dan mulut akan ditarik ke trakea menuju ke paru-paru. Nah, kemudian bronki, yaitu merupakan batang yang menghubungkan paru-paru kanan dan kiri dengan trakea. Udara dari trakea akan dibawa ke paru-paru lewat batang ini. Nah, yang berikutnya adalah bronchioles, merupakan cabang-cabang dari bronki berupa tabung-tabung kecil yang jumlahnya sekitar 30.000 buah untuk satu paru-paru. Bronchioles ini akan membawa oksigen lebih jauh ke dalam paru-paru. Nah, kemudian alveoli, yaitu merupakan ujung dari bronchioles yang jumlahnya sekitar 6.000 juta pada paru-paru manusia dewasa. Nah, pada alveoli ini oksigen akan didifusi menjadi karbon dioksida yang diambil dari dalam darah. Nah, paru-paru memiliki banyak fungsi vital yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.
Nah, di antaranya adalah respirasi. Manusia menghirup udara karena memerlukan oksigen. Oksigen saat dibutuhkan untuk membantu perombakan bahan makanan dalam tubuh. Jadi paru-paru tentu saja merupakan bagian dari sistem pernapasan pada manusia. Nah, kemudian ekskresi. Saat musim menghembuskan napas, manusia mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi paru-paru merupakan bagian dari sistem ekskresi pada manusia. Nah, kemudian mengendalikan pH darah dengan cara mengubah tekanan karbon dioksida. Kemudian menyaring gumpalan darah yang terbentuk dalam vena. Kemudian mempengaruhi konsentrasi beberapa zat biologis dan obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan dalam darah. Nah, kemudian mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 oleh enzim angiotensin convertase. Kemudian dapat berfungsi sebagai lapisan pelindung hati dari guncangan. Kemudian menyediakan aliran udara untuk menciptakan suara vokal. Nah, paru-paru berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan tubuh. Nah, selain itu masih banyak lagi fungsi paru-paru, di antaranya penjaga keseimbangan asam basa tubuh. Bila terjadi asidosis, maka tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam keluar tubuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem ekskresi manusia melalui hati. Nah, hati merupakan organ paling terbesar di dalam tubuh kita. Hati mempunyai berat kurang lebih dari 1,5 kg dan berwarna coklat. Nah, hati terletak di bagian kanan atas rongga perut di bawah diafragma. Nah, hati digolongkan ke dalam salah satu organ yang termasuk dalam sistem ekskresi manusia, karena hati mengeluarkan zat sisa berupa empedu. Nah, yang berikutnya bagian-bagian hati. Bagian-bagian alat ekskresi hati itu adalah yang pertama penampang anterior, kemudian yang kedua vena cava inferior, kemudian penampang posterior, nah kemudian ligamentum falciform, kemudian ligamentum triangular kiri, kemudian lobus quadratus, kemudian ligamentum koroner, kemudian lobus kanan, lobus kiri, kemudian port hepatis dan hepatika, kemudian caudatus, kemudian triangular kanan, kemudian porta, hepatika, lobus quadratus, kemudian ligamentum teres, kemudian empedu dan ductus biliaris. Nah, yang berikutnya fungsi hati. Beberapa fungsi hati itu antara lain yang pertama menyimpan glikogen atau gula otot yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin. Nah, kemudian menetralkan racun. Nah, kemudian membentuk protrombin untuk pembekuan darah. Kemudian tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Kemudian tempat pembentukan urea dan amonia yang berasal dari pemecahan protein yang rusak yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Nah, kemudian tempat pembentukan sel darah merah pada janin. Nah, kemudian sebagai organ ekskresi yang bertugas untuk merombak eritrosit atau sel-sel darah merah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang sistem ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.